Let's begin our class by reciting together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk nomor 1, seperti biasa, kita cari verbnya. Di sini nggak ada ya. Adanya noun different hormones at the same time on a particular target issue. Jadi nggak ada verbnya. Jadi kesimpulannya kita cari verbnya saja. Di sini jawabannya adalah alfa ya. Jawabannya alfa karena verbnya ada di sini. Jadi ini verbnya. Jadi itu. Bentar ya. Angkanya verb, lalu ya, seperti ini ya. Jadi verbnya yang kita cari di sini. Kita sudah menemukan subjek di sini di depan. Jadi kita nggak perlu pakai cari lagi, walaupun dia punya verb, tapi dia ada subjeknya. Nah ini nantinya double subjek ya. Dan usual ini juga yang membuat salah. Kenapa sampai ada adjektif di sini? Ini kan salah ya. Yang boleh berdampingan dengan verb adalah adverb seperti alpha ini. Usually, bukan usual ya. Oke, Graphoin tadi salah karena dia menggunakan acting. Kita anggap acting adalah adjektif. Oke. Selanjutnya yang delta ini juga salah karena dia adalah noun phrase. Ini kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2 ini kita cari verbnya. The tidal forces on the earth due to only 0.46 of those due to the moon. Enggak ada sama sekali ya. Tapi perlu kita pahami juga. Seperti on the earth. Nah, ini adalah PP yang tidak penting ya bagi kita. Hanya menambah panjang ini aja ya. Menambah panjang kalimat. Padahal belum ada verbnya sama sekali ya. Coba ini PP. PP, cucu. PP. Of PP, cucu juga PP. Dan sekedar mengingatkan bahwa cucu itu sama dengan because of. Ya. Oke, jadi di sini yang kita cari adalah verbnya. Karena belum ada verb, subjeknya udah ketemu di depan subjeknya. Nah, yang kita cari adalah verbnya. Verbnya saja. Jadi subjeknya nggak perlu. Karena subjeknya sudah ada di depan. Cuma kita dihalangi oleh PP yang saya beri garis biru muda ini ya. Oke, ini salah. Ini salah. Mana yang berarti? Ini, Bravo salah. Karena dia, ini ya, saya coret. Ini yang membuat salah ya. Oke. Oke. Terus untuk jawaban cari juga sama. Sama ya dengan yang di atas. Ini juga salah. Oke. Nah, tinggal 2, alfa dan delta. Tapi kita harus antisipasi bahwa lesan ini bukan subjek ya. Seolah-olah ini subjek the sun is. Padahal the sun ini miliknya cucu. Jadi sebenarnya adalah kalau saya kasih kata yang sempurna cucu, nah titik-titik, nah ini adalah cucu the sun. Jadi sebenarnya cucu the sun adalah anggota dari PP ya. Anggota dari PP. Object of preposition namanya ya.
Saya tulis namanya OP, object of preposition, karena letaknya berada di belakang judul. Jadi jawabannya antara is atau are. Nah, subjeknya kita lihat. Subjeknya kan jamak ya. Dia pakai s di sini. Nah, kata kuncinya. Makanya kita pilih delta ya, pakai are. Nah, ini baru baru benar nih. Verb dengan subjeknya di situ. Israel, cintanya Israel. Gimana? Cintanya. Oke. Oh, Israel, Halo. kalau menggunakan is kan desain kan untuk verbnya kan di desainnya bukan di individual voice itu ya. Gimana, Pak? Untuk di sini kan ada apa namanya, ada tubinya is itu. Enggak pakai is. Is. Oke. Iya. Terus? Nah, kejebak kita di is ini kan, ini desain kan Oh, objek iya, satu. iya. Iya, iya. Matahari kan satu. Iya, iya. Nah, ini kan sebenarnya miliknya Dudu. Miliknya di atas ini. Ini Mister. Miliknya di atas ini Mister. Ini Dudu, the sun. Jadi dia seperti on the earth. Jadi ini kalau perlu kita hapus saja, ini nggak penting ini. Nah, ini kan the sun-nya juga kita hapus ini. Nah, sama ini kita hapus juga. Oh. Karena ini adalah bagian dari prepositional phrase itu. Nah, terus ini juga kita buangin. Nah, ini. Jadi sebenarnya tujuan kita ini untuk di awal kita mencari verbnya dan kita cocokkan subjeknya di mana. Gitu. Jadi biar nggak kejebak, makanya pilih alfa atau delta. Kita pilih delta karena subjeknya adalah tidal forces, bukan the sun. Karena the sun miliknya dulu, gitu. Gimana? Oke, thank you. Ya, Thank you. ya biasanya begitu sih kepada Kejebak kita. sini. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Nah, ini hati-hati juga ya. Kita cari verbnya occur. Occur, occur. Ada dua verb. Oke, jangan sampai terpancing dengan PP lagi ya. Seperti ini. Gak penting ini. Ya. Nah, ini ada PP lagi nih. Panjang ini sebenarnya. In sampai sini. Ini tapi adjektif ya. Jadi maksud saya adalah ada PP di depan. Ada PP di depan. Ini masih adjektif. Jadi statusnya di sini masih adjektif. Terus ini conjunction yang menghubungkan antara adjektif depan dan adjektif belakang. Ini pasti ada noun di belakangnya. Jadi karena setelah PP kan catatannya bahwa PP harus diikuti noun di belakangnya. Entah noun phrase, entah noun clause, entah gerund ya. Ya waktu itu ada 4 itu. Nah ini. Jadi kalau kita melihat di sini setelah PP belum ada noun, masih adjektif berarti berarti di sini ada nounnya. Cuma intinya kita nggak mikir itu dulu. Kita cari verbnya ada dua. Ya. Subjeknya kita harap sekalian. Ini subjeknya di depan ini. Nah, ini verbnya. Terus of course ini verb, tapi subjeknya mana kita belum tahu. Mungkin fosil ya. Mungkin fosil coba aja kita tulis. Nah, oke. Jadi di sini yang kita cari conjunction. Bukan conjunction and ini ya, karena and ini menghubungkan adjektif dengan adjektif. Yang kita cari adalah conjunction yang menghubungkan kalimat dengan kalimat ya. Oke, atau verb dengan verb. Nah, kita coba cari jawabannya di sini. Untuk jawaban alfa ini pasti salah. Karena nggak punya conjunction. Kita cari Bravo. Bisa jadi karena dia punya bat ya. Bisa jadi karena dia punya bat.
kita mulai lagi. Jadi untuk jawaban alfa salah karena tidak ada conjunction. Untuk jawaban Charlie salah karena 3 verb 0 conjunction. Nah, ini nggak boleh. Malah ketambahan verb ya. Terus lanjut delta juga salah. Ini tanpa melihat meaning ya. Coba. Ini salah kenapa? Karena yang kita cari adalah tadi apa? Conjunction saja. Nah, sekarang kita tahu bahwa ada conjunction, ada verb. Jadi tetap nantinya nggak seimbang. Karena verbnya dan conjunctionnya kalau kita hitung ya. Kalau kita hitung berarti eh, 3 verb dengan 1 conjunction. Harusnya kalau 3 verb conjunctionnya 2. Begitu. Nah, satu-satunya jawaban menyisakan berapa? Ini dia jawaban. Ternyata di sini adalah jawaban kalimatnya adalah kalimat compound atau compound sentence yang waktu itu saya contohkan menggunakan ini I miss you but I hate you di awal-awal ya. Dan ada koma di tengah ini sebagai penandanya. Sip. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 4. Nomor 4 ini kita cari lagi. Ya bosan-bosan ya, kita cari verb. Ada koma di sini, kita tandain dulu. Kita cari lagi is. Ada lagi di bawah ya. Sekalian kita garap subjeknya. Bukan ini ya. Ini bukan subjek ini. Ini PP ini. Hati-hati, pengganggu. Subjeknya di sini ya. The first chat. Ini verbnya di sini. Nah, subjeknya barangkali di sini ya. Radio isotop ya. Tapi iya kayaknya. Coba saya tulis dulu ya. Soalnya titik-titiknya di depan misalnya. Oke. Nah, berarti yang kita cari verbnya ada 2. Kita cari conjunction. Nah, gitu ya. Kita cari conjunction. Kita salahkan seperti alpha karena nggak ada conjunction. Kita salahkan delta karena nggak ada conjunction. Nah, kita masih ingat ya, kalau perbedaan antara during dan when. During versus when. Masih ingat ya. Terus ada despite versus although. Ada because versus because of. Nah, ini sering ya ditanyakan. Jadi kita harus paham. Nah, ini yang kita cari adalah conjunction, bukan during. Jadi during ini PP, tetap sama dengan alpha ya. Jadi kalau kita buat catatan, tidak ada conjunction. Oke. Sekarang tinggal 2. Kita pilih conjunction afterwards atau when. Masalahnya di sini. Kita pilih jawaban, kita nggak usah tinggi-tinggi. Kalau kita nggak paham afterwards, ya kita paham when aja, ya ini aja jawabannya. Gitu ya. Tapi kita juga bisa memahami ya, harus bisa memahami bahwa afterwards adalah sebenarnya namanya adalah conjunctive adverb. Cuma nggak usah terlalu tinggi-tinggi ya. Kalau saya jelaskan conjunctive adverb akan terlalu banyak waktu. Sudah saya kirim di file nanti para mister bisa membaca. Itu ada di sini. Coba saya kasih. Nah, di sini. Ini ada coordinate, ada korelatif. Nah, ini namanya conjunctive adverb di sini. Nah, ini conjunctive adverb tadi sama apa afterwards ya. Tapi di sini nggak ada ya. Jadi sama kayak gini. However, furthermore, accordingly, therefore, hence, consequently, otherwise, also. Ini adalah conjunctive adverb. Nah, letaknya di tengah seperti ini. Gini aja. Jadi cirinya gampang aja. Letaknya harus di tengah kalimat ya. Jadi kembali lagi ke sini. Nah, afterwards di awal kalimat. Jadi salah. Nah, saya kasih catatan di sini.
Nah, seperti itu. Harus di tengah kalimat atau di antara kalimat pertama dan kedua. Gitu ya. Oke. Ternyata subjeknya dimulai dari an unknown radio ini ya. Stop ini. Nih. Tuh, lanjut nomor berikutnya. Kita santai nih ya, terus nggak spam, santai banget ini. Santai banget. Saya kecilkan dikit ya. Nah, ini kita cari verbnya close satu. Kita cari lagi through seven states from its source in Montana to its in confluence with the Mississippi. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kita juga nggak tahu. Ini ada koma. Subjeknya the Missouri juga nggak boleh juga ya, karena koma subjek nggak boleh dipisah koma. Intinya kita cari apa dulu? Selain verb gitu kan dulu ya. Kita cari selain verb dulu. Yang ada verbnya kita buang dulu. Bravo, Charlie. Oke, ketemu. Masalahnya ada di sini nih yang menyalahkan Bravo dan menyalahkan Charlie. Nah, ini ya. Nah, tinggal dua, alpha atau delta. Ini yang sering menipu. Hati-hati. Kata kuncinya adalah longest river. Ini kata kuncinya. Oke. Longest river berarti menandakan bahwa sungainya satu. Kalau sungainya satu, kita pilih jawaban alpha. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya the longest river. Jadi ternyata A positif begitu maksudnya. Jadi coba ya saya tulisin the Missouri River, terus the longest river in the US, F, close through. Nah, jadi kita tahu bahwa ini namanya A positif ya. Dari sini. Ini A positifnya di tengah. Ternyata subjeknya di depan, A positif di tengah ini. Seolah-olah ini ya membelah, memisah subjek dan verbnya jauh banget. Nah, kenapa untuk jawaban Charlie salah? Karena ada one off. Jadi kalau kita menemui one off, harusnya gini. One of the longest rivers. Harusnya jamak di belakangnya pakai S. Karena satu dari banyak. Begitu. Oke, itu dia. Ini. Gitu ya. Oke. Jadi delta salah. Bisa sekali. Bentar ya. Kita lanjutkan lagi. Nomor 6. Semakin ke atas, semakin bertambah nomornya, semakin complicated ya. Enggak juga. Pokoknya R. Kita lanjutin lagi. Di sini enggak ada conjunction ya. Adanya PP. Kita coba lihat ya. Saya sorot PP-nya saja. Coba PP, during PP, of PP. Jadi di sini ada 4 PP ini. Ini nggak berguna semua ini ya. Ini nggak berguna semua ini. Yang penting kita ketemu dengan verbnya R dan subjeknya di depan ini. Nah, ini dia. Ya. Oke. Berarti yang kita cari, oh ini ada conjunction di bawah ya. Jangan lupa. Ada conjunction. Conjunction. Berarti yang kita cari apa? Nah, setelah when itu harusnya ada ada subjek dan verbnya ya. Gitu. Jadi kita urutkan ya. Urutannya adalah ketika ada conjunction, kan kita cari verbnya lagi. Tapi subjeknya jangan lupa ya. Nah, urutannya adalah CSV, conjunction, subject, verb. Nah, dari sini kita bisa mengeliminasi alfa. Kenapa? Alfa verb dulu. Ini salahnya adalah karena ini dia di depan.
Oke. Lanjut, Charlie. When have you? When have you? Ini sebenarnya kalau di reduce atau bahasanya itu reducing gitu ya. Ini ketika mempunyai ini juga nggak nyambung juga artinya. Nah, saya pakai ini aja, nggak ada subject verbnya gitu aja ya. Daripada saya jelasin reduce lebih uh, jelimet, lebih apa ya, complicated dan nggak penting gitu loh maksudnya. Jadi saya skip dulu aja. Nah, ada yang jelas ya. Nah ini dia jawabannya delta. Karena subjeknya adalah syllabus, verbnya were. Ini sesuai dengan CSP ya. Subjek dan verbnya di sini. Dan untuk Bravo ini kenapa salah? Ya memang eh, salahnya meaning ya. Meaningnya salah. Bahasanya tidak gak nyambung kayak gitu ya. Gak nyambung. Lagian kalau kita paksa subjeknya kan si, verbnya had, terus objeknya levels. Ini maksud saya nggak nyambung ya. Jadi subjeknya salahnya banyak nanti ya. Salahnya banyak. Nggak nyambung pertama. Kedua dia menggunakan verb dua. Verb dua itu simple past. Kalau simple past, kalau simple past ini adalah fakta ya. Ya kan? Maksudnya dia pakai are ini di sini. Berarti di sini harusnya pakai pakai has gitu. Yang ketiga salahnya subjeknya nggak ada artikelnya. Harusnya pakai she atau the she gitu. Nah itu. Jadi banyak salahnya ya. Oke. Ini ada yang mudah. Kenapa cari yang susah gitu ya? Jadi jawabannya delta. Sesuai rumus CSP. Nomor 7. Kita cari verb. Nah ini juga Mister harus adaptasi ya. Subjeknya hail, verbnya forms. Saya khawatir hail forms ini menjadi non phrase gitu. Saya khawatir begitu ya. Saya khawatir gitu. Tapi jadi bentar nih. Jadi loh tadi katanya subjeknya harus ada artikel. Ini nggak ada gitu. Ya saya anggap non phrase dong. Gitu. Bentukan S. Nah, bentukan S. Hujan es. Jadi hail itu adalah hujan es ya. Tapi ya untuk tambahan vocab aja. Nggak penting juga sih kalau konteks di sini kita hafalin harus tahu artinya nggak begitu juga ya. Gitu. Jadi forms ini sebagai verb tapi intransitif namanya. Intransitif verb IV ya. Saya tulis intransitif verb. Intransitif verb itu verb yang nggak butuh objek terbentuk ya artinya. Jadi cara gampangnya gimana ya? Yang pertama hafalan. Kita nanti lama-lama akan hafal ya. Forms ya, itu terbentuk. Form itu juga bisa menjadi transitif. Misalnya ya. eh, Founders forms when. Nah, sama kayak gini ya. Jadi petir terbentuk ketika seperti itu ya. Nah, ini namanya intransitif. Kalau pakai transitif seperti ini. Misalnya Mr. John forms various shapes. Nah, ini namanya transitif karena artinya membentuk atau ya membentuk ya. Apa membentuk? Membentuk lah. Mr. John membentuk berbagai macam bentuk gitu. Kalau ini terbentuk, meaningnya beda ya. Oke. Forms juga bisa menjadi noun. Misalnya the form of uh, misalnya the form of the apa the air seperti ini ya. Nah, seperti ini berarti ini noun gitu ya. Cara saya punya cara sendiri, maksudnya tambahan. Biasanya verb intransitif itu subjeknya benda mati. Biasanya subjeknya benda mati. Maksudnya seperti seperti petir, hujan, ya, entah hail, entah rain ya. Jadi benda mati. Itu biasanya verbnya pakai forms terbentuk ya. Itu aja untuk tambahan ya.
Kita lanjutkan cari verb lagi, develop. Jadi ini verbnya. Oke. Nah, dari sini kita cari conjunction ya. Kita cari conjunction di sini. Ya. Alpha kita salahkan, Charlie kita salahkan, ya. Udah tinggal dua. Delta juga kita salahkan. Kenapa? Karena catatannya adalah delta salah karena double subject. Alpha salah karena no conjunction. Charlie salah karena itu tadi apa? 3 verb, 1 conjunction ya. Seperti ini. Jawabannya bravo. Bravo. Nah, ini namanya adjective clause ya. Jadi that ini adalah conjunction yang juga berperan sebagai subjek ya, atau mengganti subjek that-nya ini yang langsung diikuti verb ya. Dan develop ini verbnya jamak karena benda yang diikuti atau benda yang ditempel adalah benda jamak. Misal saya kasih tambahan ya, clouds that develop. Nah, tapi kalau cloud-nya itu tunggal, cloud that develops pakai S. Jadi subjek dan verbnya adjective clause ya. Itu jamak atau tunggalnya bergantung pada benda yang ada di depan. Ini ya. Atau ini lagi. Plants that grow. Ya. Plant that grows. Ya, seperti ini. Terkadang ditanyakan, sepertinya nanti di simulasi tes ada deh. Ya, kayak gini satu kayaknya. Oke. Nah, kita lanjutkan nomor 8. Sedikit kita cepatkan ya. Topnya 1 is. Kita cari lagi. Nggak ada ya. Adanya PP by. Saya nggak usah kasih garis bawah lagi ya. Jadi verbnya cuma 1. Berarti subjeknya ini dianggap 1 ya. Walaupun diakhiri S. Bukan berarti semua yang akhiran S terus pakai jamak. Masa Agus pakai R. Agus R. Nggak mungkin ya. Ini. Jadi kesimpulannya, verbnya 1, kita cari selain verb, kita buang bravo delta. Ya, karena mengandung verb kan, ini kita coret. Ini yang buat salah ya. Nggak peduli dia punya subjek atau enggak. Ya, tinggal, oh ini alfa juga nongol ini. Pasti salah ini alfa. Kenapa? Karena alfa ini juga verb. Alfa ini verb, karena accompany sebagai verb. Nah, menyisakan 1. Jawabannya C, cari. Accompanied dianggap verb 2 salah. Kalau dianggap verb 2 pasti 2 verb double. Tapi kita anggap verb 3 benar. Karena verb 3 ini nanti ketemu dengan ini by PP. Berarti yang menandakan pasif ya. Nah, gitu. Jadi kita pilih yang ini. Dan verb 3-nya ini bukan verb ya. Dia bukan verb lagi, tapi sudah menjadi adjektif pasif. Gitu. Verb palsu, verb mati. Nah, past participle. Nah, banyak ya istilahnya ya. Tapi saya menyebutnya adjektif saja. Kita lanjutkan lagi. Nomor 9. Cari verb. Where. Thrive. Verbnya. Penjelasan where. Nggak ada lagi ya. Jadi di sini. Kan pas ini subjek. Verb. Penjelasan. Nah, kalau seperti ini. Kita mikirnya apa? Cari apa? Cari subjek dan verbnya. Karena conjunction where itu nggak mengandung subjek ya. Beda dengan that. Kalau that itu dalam adjective clause mengandung subjek gitu. Ini namanya bukan adjective clause ya. Oke. Berarti kita cari yang mengandung subjek dan verb. Kita cari. Jawabannya alpha. Ya. Alpha. Karena ini subjek dan ini verbnya. Subjeknya adalah upwelling currents. Gitu. Dan verbnya di sini. Pas. Coba yang lain kita cari. Justru kita akan menemukan R di depan seperti ini. Salah. Sama delta circulates. Verbnya di depan. Gitu maksudnya. Jadi kalau ada conjunction langsung diikuti verb dulu. Pasti salah di sini ya. Pasti salah. Kenapa? Karena rumusnya subclause itu CSP. Ini bukan kalimatannya yang seperti
How are you? Bukan. Bukan. Kalau ini kalimat tanya memang. Dan how ini bukan conjunction. Gitu. How ini adalah question word. Ya, kata tanya. Tapi ketika dia digunakan sebagai klausa, subclause yang digabung untuk menjelaskan non-clause atau untuk menjadi subjek objek yang non-clause akan menjadi ini. I know how you are. Jadi tetap akan menjadi conjunction dulu, subjek baru verb seperti ini. Bukan how are you lagi. Aku tahu bagaimana kabarmu, gitu ya. Jadi nggak ada lagi how are you. How are you itu sebagai kalimat tanya saja yang diakhiri ini question mark, gitu ya. Bravo salah karena nggak punya verb. Oke. Jadi nggak ada verbnya di sini. Kita lanjutkan nomor ke 9, 10. Ini verbnya belum ada. Belum ada. Kita lihat ada publish. Ini bukan verb ya. Kita tahu karena dia ada in di belakangnya. Berarti ini adalah adjektif. Karena apa? Karena dia ada PP di belakang. Berarti ini verb 3 maksudnya ya. Verb 3 atau adjektif pasif. Dan kita lihat juga, kita harus tahu ada namanya apositif di sini. Coba apositifnya dari koma saya blok sampai sini. Nah, ini namanya apositif. Ya, maksudnya sekitar tahu saja ya. Ciri khas soalnya ada apositifnya. Oke, kita belum menemukan verb. Ada lagi yang mengganggu kita. Ini ya, apa ini? Substantiative ini. Substantiative ini bukan verb, ini juga adjektif. Dia sebagai modifier yang menjelaskan teori. Nah, teori ya. Jadi teori ini sebagai headnya malah. Dia sebagai head ya. Kenapa dia dianggap adjektif yang menjelaskan teori? Karena ada e di depan. E ini adalah non phrase. Berarti menandakan non phrase panjang ya. Since ya. Jadi jangan sampai bingung. Since sampai ke teori ini adalah apa namanya non phrase. Since ini bukan dianggap sebagai apa namanya conjunction, bukan kalau di sini ya. Bukan. Oke, dia adalah bagian dari non phrase. Nah, sekarang kita cari verbnya karena verbnya belum ada. Oke. Jadi kita cari satu-satunya. Oke. Yang mengandung verb ada Bravo dan Delta ya. Kita pilih Bravo. Kita pilih Bravo. Ini kalau verb 3 pasti salah. Tapi kalau verb 2 benar. Dan dia punya objek kan? Objeknya adalah teori ini. Jadi jawabannya Bravo. Aktif ya. Dia punya objek. Kalau Delta salah. Kenapa? Karena double subjek. Subjeknya sudah ada di atas. Yaitu ini subjeknya. Ini panjang ya. Tapi yang kita jadikan acuannya adalah ini scientific booknya ini. Gitu. Jadi salah karena dianggap adjektif. Alfa juga salah karena to infinitive. To infinitive adalah kepalsu atau mati. Gitu kan. Lanjut nomor mana lagi? 11 ya. Ini agak ribet ya. Coba. Verbnya move, are. Oke. Kita tandain dulu. Subjeknya sudah ada di depan ini ya. Nah, tapi are ini belum tahu. Intinya kita cari conjunction dulu. Kita cari conjunction. Semuanya ternyata mengandung conjunction. Nah, semuanya. Terus gimana caranya? Kita buang alfa, kita buang bravo. Kenapa? Karena double subjek. Karena that ini juga termasuk subjek begitu. Sama kayak tadi ya. Jadi kalau that langsung that are gitu. Atau which are gitu ya. Jadi A sama B, mereka berdua sama. Ya, gitu. Ya. Selanjutnya cari sama delta sekarang. Kita pilih jawabannya delta. Meaning ya. Yang menentukan adalah meaning di sini akhirnya. Kalau in that artinya mungkin baru paham ya.
Mister ini namanya because. Jadi karena artinya. Nah, kalau karena artinya nggak nyambung nanti ya. Jadi kesimpulannya nggak nyambung. Kalau delta benar, in which. In which itu adalah adjective clause, bukan sebagai subjek atau objek konjungsinya, tapi sebagai adverb where di mana. Jadi di mana ya? Ini waktu itu saya kasih contoh yang saya kasih catatan yang pakai ini. Sudah saya kirim juga. Jadi kayak begini. Ini ya. Nah, the museum where you can find many antique things. Nah, ini kita ganti dengan in which juga bisa. The museum in which you can find many antique things. Ini. Jadi biasanya conjunction-nya itu terletak di belakang benda yang berupa tempat biasanya. When juga bisa. Ketika kita ganti dengan on which, gitu ya. Oke, itu dia catatannya ya. Kita lanjutkan nomor 12. Nah, ini kalau kita paham langsung ketemu jawabannya. Kalau kita paham ciri khas soalnya ya. Tapi kalau nggak paham, bingung sendiri. Langsung kita tembak jawabannya Charlie. Kok bisa? Karena apa? Ini. On every continent except Antarctica. Ini namanya apa? Namanya an adverb of place. Oke, adverb of place. Berarti catatannya di sini ciri khas soalnya adalah apa? Ini adalah imperson. After adverb of place without koma. Jadi sama seperti ini. There is a bird. Ada seekor burung. Ya, there is a bird. Ini sebenarnya kalau kita jadikan kita mau analisa ya, verbnya is burung. Nah, ini verb subjeknya ada di sini ya. Nah, ini namanya inversi. Inversi setelah adverb of place dan there-nya ini bukan sebagai subjek ya, tetapi dia sebagai adverb. Nah, begitu gampangnya ya. Jadi kalau kita pakai there are, berarti nanti words jamak seperti ini. Kita bisa ganti juga menggunakan on the table is a cat. Ya, there is a cat, kita pakai on the table is a cat juga bisa. Ini namanya adverb of place. Nah, seperti ini ya. Gitu. Nah, sama dengan ini, cuma ini dibuat panjang ya. Akhirnya kehilangan jejak. Kita lihat kita pakai is atau are. Kita pakai are karena subjeknya adalah more than. Sampai sini ya. Nah, ini subjeknya gitu. Oke, ya kita lanjutkan lagi. Nomor berikutnya 13. Karena pilek ini. Nomor 13 ini kita cari verbnya di proses. Emit, ada n sebagai conjunction. Sepertinya dia paralel ya. Maksudnya proses and emit ya. Karena sama-sama verb one jamak. Dengan subjeknya juga jamak ada di sini. Oke.
Ada conjunction antar kalimat. Nah, ini yang kita cari subjek verbnya lagi. Jadi di sini yang kita cari adalah eh, subjek dan verbnya. Begitu. Oke, karena CSV. Nah, kita lihat di sini. Kita buang bravo karena didahului verb seperti tadi ya. Kita buang delta karena didahului verb. Nggak boleh. Tinggal dua. Nah, pilihannya seolah-olah Charlie. Padahal jawabannya apa? Nah, kok bisa? Kita nggak cukup menggunakan conjunction subject verb CSV seperti ini ya. Ini dinamakan ini dinamakan ini diambil dari ini ya. When they are disturbed. Seperti ini. When they are disturbed. Ini adalah ada yang menyebutnya abridgment gitu ya. Nah, tapi saya anggap ini apa namanya? Penyingkatan gitu aja ya. Penyingkatan karena subjeknya sama. Jadi they ini adalah subjek yang sama dengan many bug gitu ya. Saya sebut ini reducing gitu aja ya. Ada mazhab yang menganggap itu abridgment, ada nyebutnya reducing. Jadi seperti gini loh. Saya tunjukkan ya. Sebentar biar nggak salah paham. Ada mazhab yang lain masalahnya. Nah, ini nih. Jadi, tapi ini sekilas saja ya sebagai pengetahuan. Jadi ada yang gini, kalau kita singkat, subjeknya saja yang kita buang menjadi when getting. Nah, ini namanya abridge ya, seperti ini. Tapi kalau conjunction-nya juga dibuang, namanya reduce. Ini. Tapi saya menyebutnya reduce gitu aja, biar biar em, apa orang-orang yang memahami ini nggak begitu susah. Intinya penyingkatan gitu aja lah. Jadi ini adalah hasil penyingkatan dari they dibuang, are dibuang ya. Ya, kenapa? Karena mereka they ini adalah subjek, they ini adalah subjek yang sama dengan bugs. Kita buang subjek, verbnya juga harus ikut hilang. Tinggal adjektif. Jadi disturb ini adjektif. Tapi tetap kita namakan reduce. Ini namanya reduce adverbial clause pasif. Ya. Nah, cari kenapa kok bisa salah? Yang pertama, ini verbnya pakai emit dan possess. Berarti ini fakta ya. Kalau berhubungan dengan hewan ya, tumbuhan, itu biasanya fakta. Terus ini menggunakan verb 2. Pasti disturb verb 2. Kalau verb 3 pasti salah. Kenapa? Ada subjeknya. Nah, subjek ketemu verb 2. Dan salahnya lagi, dia nggak ada objek masalahnya. Jadi harusnya ada objeknya juga. Gitu. Karena mana aktif. Gitu ya. Oke. Jadi kalau ketemu dengan when plus verb ing, ini aktif. Kalau when plus verb 3, ini pasif. Ini kayaknya nanti ada di soal deh. Ya. Di soal apa? Simulasi. Kayaknya. Oke. Kita lanjutkan nomor 14. Nah, ini salah wajar ya, Mister. Kalau salah, oke lah, nggak apa-apa. Agak ribet dikit. Ada verbnya had, that, enabled. Nah, jadi di sini verbnya had dengan subjek ini ya, depannya. Terus that enable conjunction yang juga menjadi subjek yang diikuti oleh verb di sini. Oke, berarti kesimpulannya lengkap ya, karena verbnya dua, conjunction satu. Yang kita cari adalah selain verb. Yang ada verbnya saja salah, kita buang bravo. Karena ini pasti verb. Dia punya subjek masalahnya. Oke, lanjut. Alpha juga salah, double noun. The call planet, berarti dua benda ya. Memang dia adalah objek dari Tusi. Tusi punya objek the call, punya objek planet, berarti double noun. Jadi alpha salah karena double noun. Oke. Terus delta to call him ini nggak nyambung ya, nggak nyambung juga ini karena to call him eh, nggak nyambung banget pokoknya. Siapanya di sini delta. Nah ini kita pakai non clause ya. Jadi to see what he call. Nah, sedikit kita meaning ya untuk menyaksikan atau apa melihat mengetahui apa yang dia sebut planet gitu. Apa yang dia sebut planet. Nah,
Terus apa tadi yang saya mau jelasin? Ini ya, enable. Jadi kalau ketemu dengan enable plus object plus to infinity biasanya. Makanya ini ada to C. Jadi setelah objek him ada to infinitive. Setelah to infinitive ada objeknya lagi biasanya. Nah, ternyata objeknya adalah non clause what he called. Ini ya. Oke. Ya waktu itu saya kasih contoh pakai what I know what you mean. Seperti ini ya. Ini namanya non clause. To see what he called, I know what you mean. Sama ya. Dia di belakang verb intinya. Terakhir sebelum kita pulang. Jadi, nah ini kalau kita cari verbnya akan terkecoh ya, hati-hati, akan tertipu karena verbnya cuma satu yang kita cari selain verb, tapi di sini justru verbnya ada dan ada conjunction. Nah, ini namanya inversion in conditional sentence. Pernah ya kita bahas yang menggunakan contoh yang di awal dulu. Jadi sebenarnya ini diambil dari apa? Diambil dari gini. If uh, all the eyes were to melt. Gini ya. Ini yang kita lihat ininya saja ya. Yang kita lihat if-nya ini normal. Kalau diinversi jadi gini. If-nya dibuang, keluarnya pindah ke depan. Were all the. Jadi seolah-olah to eyes to male-nya ini terpisah dengan were. Jadi di sini langsung aja jawabannya bravo ya.